103,9 Prameswara FM. Prameswara 103,9 FM Music and Information Sob. Selamat sore Sobat Prameswara. Wah, di sore hari ini ya Bobby gak sendirian nih. Di Ngetem Sore Prameswara biasanya kan sendirian. Nah sekarang ini sudah ada temannya loh ini. Waduh, boleh Mas dicek dulu nih. Cek. Oh. Cek. Nah, aman ya? Ini aman, oke ya. Halo, Kak Bobby. Halo Sobat Prameswara ya? Sobat Prameswara. Sobat Prameswara 103,9 FM. Oke. Di sore hari ini Bobby dengan Kak Artas. Nah, ini tuh personil band dari Makna Kata Band. Makna Kata Band. Kayaknya gak pakai band deh. Makna Kata gitu aja. Makna Kata gitu aja. Waduh, ini boleh dulu ini Kak untuk kenalin itu di sore hari ini. Iya, saya Artas dari Makna Kata. Sudah. Saya adalah personilnya, tukang senarnya Makna Kata. Oke, jadi saya main gitarnya Makna Kata. Jadi sobat ya, di sore hari ini Kak Artas itu sebagai personil gitaris ya Kak? Ya, gitu. tukang senar. Tukang senar. Iya, tukang senar. Layangan lah nih. Layangan. Tukang senar. Loh. Di Makna Kata dan untuk sobat semua di sore hari ini kalau mau tanya-tanya juga ikutan interaktif di sore hari ini ya, boleh banget untuk ikutan join di aplikasi X-Space Radio, juga boleh banget untuk WA kami di 0812302139, boleh juga untuk DM kami di Prameswara 1039 gitu. Dan Makna Kata ini sudah rilis 7 single ya. Iya. Ada Teman Cerita, kemudian Sampai Kapan, Tersenyumlah, Jingga juga. Ya, yang baru diputar ini ya. Ya baru putar tadi ya. Juga ada Super Privilege, ada Terima Kasih, dan single terbarunya ini dengan judul Ku Bukan Dirimu. Dan Kau Bukan Aku. Sebenarnya bukan single terbaru juga sih. Juga bukan ya? Bukan single terbaru tuh, Bukan Dirimu. Kalau nggak salah single terbaru itu malah yang paling baru ya, yang terakhir diproduksi malah Super Privilege sebenarnya. Super Privilege. Iya. Cuman kan kita aneh ya, kita punya materi lempar aja dulu. Jadi kita nggak rilis secara resmi ke teman-teman media. Kita punya lempar aja dulu, lempar semua dulu. Penting melaku. Ternyata pendengar terbanyaknya yang kedua itu adalah Ku Bukan Dirimu, Kau Bukan Aku. Oke. Nah, karena memang kita belum rilis secara resmi, ya udah baru kita rilis. Yang lagi kita rilis mungkin seperti itu yang lebih tepatnya. Dan semua lagu ini tergabung dalam satu album namanya Cerita Kita. Cerita Kita itu 7 lagu ini kita mainkan live. Jadi kita mainkan live season. Jadi ada 2 versi. Misalnya Ku Bukan Dirimu yang versi studio session ya, yang didengerin teman-teman ini. Terus kita mainkan live. Jadi ada versi live seasonnya. Berarti ada live seasonnya. Ada live seasonnya. Jadi total kita punya 14 track di playlistnya Makna Kata yang di Spotify itu, di akunnya Makna Kata Spotify itu ada 14 track. Ku Bukan Dirimu ada 2 versi, yang versi studio sama versi live. Teman Cerita ada 2 versi. Oke. Nah, yang versi live seasonnya kita rilis namanya album Cerita Kita seperti itu. Seperti itu, dikonfirmasi langsung nih. Konfirmasi langsung aja. Soalnya ada 2 audionya dengan 2 artwork yang berbeda. Oke, berarti memang beda ya Kak? Memang beda. Nah ini Kak Artas ini sebagai apanya ini Kak di Makna Kata ini, kalau boleh cerita dulu nih Kak, latar belakang pemain-pemainnya nih dan terbentuknya itu gimana sih? Pemainnya dulu berasal dari perguruan yang berbeda. Perguruan apa nih? Kungfu. Kita Makna Kata ini player ya, untuk player-playernya kita berasal dari satu alma mater yang sama di satu kampus di Surabaya. Oke. Sebutannya UINSA. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel ya. Tapi pelesetannya Universitas Islam Negeri Shanghai. Nah, kita berasal dari sana. Tapi untuk playernya Hanif itu kita rentang usianya beda jauh. Oke Kak, ini kan kamu nyebut biar kelihatan tua. Kak Hanif ini siapa? Kemudian siapa saja? Ini kan belum tahu nih. Ya belum tahu. Oke, untuk Makna Kata formasi awal itu adalah 3 orang. Saya, Artas, sama pemain bassnya namanya Mas Bram itu. Kita ngerilis ini, kita bukan merilis siapa ya, ngekonsep nih, kita kayaknya mau ngeband lagi deh dengan format yang simple, lagu-lagunya simple gini. Nah itu konsepnya mateng dulu, nanti lagunya mau dilempar ke siapa yang kamu dengerin, udah kebentuk semua, baru kita cari vokalis, ketemulah Hanif. Kenapa Hanif yang dipilih? Satu sisi kita
Kita kan sebelumnya udah pernah ngeband ya. Udah pernah ngeband dari tahun 2011 lah kita mulai aktif itu. Dari tahun 2011. Nah, kita melewati banyak fase, ketemu dengan banyak vokalis dan kita merasa bahwasanya vokalis itu ada masanya. Pemain musik itu ada masanya. Dalam artian gini, contoh misalnya ya. Aku dapat personil cewek. Dapat personil cewek, posisinya dia semester 1 kuliah. Berarti kira-kira nih masanya dia bermusik itu sekitar dia sampai lulus kuliah. Karena setelah lulus kuliah ada kemungkinan dia nikah. Ada kemungkinan dia akan melanjutkan kuliahnya lagi. Ada kemungkinan dia akan. Lah, kalau cewek masanya biasanya lebih pendek. Ketika dia menikah, suaminya nggak ngebolehin, ya udah berhenti. Nah, seperti itu. Nah, kita pilih Hanif. Satu sisi dia masih muda, dia cowok. Ini masanya panjang nih. Bisa di atas 5 tahun bahkan sampai 10 tahun ini Hanif. Ya udah nggak apa-apa, ajak Hanif aja. Karena kan nggak terbukti. Biasanya kalau cowok tuh dia masih kuliah semester 1, nanti dia udah lulus, dia kerja, dia masih mau belain nih ngeband. Nah, ini bukan diskriminasi ke teman-teman yang cewek ya, tapi kebanyakan kan seperti itu. Memang meskipun ada 1-2 teman cewek yang, aku ini jiwaku ngeband, meskipun aku kerja aku tetap ngeband, ada. Tapi kebanyakan kan seperti itu. Nah, kenapa kita milih Mas Hanif yang umurnya secara usia jauh lebih muda dibandingkan kita berempat? Ya kan? Dibandingkan kita berempat. Ya karena satu sisi Mas Hanif ini masih jangkanya panjang. Harusnya dia ikut nih, tapi dia kerja Pak, nggak asik dia. Nah, dia kan kerja nih, tapi dia masih mau gitu loh. Dia masih bertanggung jawab, masih mau untuk nongkrong, masih mau untuk ini. Untuk apa ya? Untuk berkreativitas sama makna kata. Gitu. Ya akhirnya sementara ini pilihan kita sepertinya nggak salah gitu. Tapi kita nggak pernah tahu ke depan nanti ada apa. Tiba-tiba dia harus pindah ya kita nggak bisa ngelarang juga. Berarti memang personil aslinya sekarang ini 4 orang ya Mas ya? Dari 3 orang itu, tapi kan kita awalnya itu proyeknya mungkin akustikan, gitar akustik, bass sama vokal. Tapi lama-lama nggak betah lah. Kayaknya kasih pemain drum enak nih. Coba jamming, ajak pemain drum nih. Ajak pemain drum. Enak juga ya ngeband lagi. Gitarisnya aku sendiri 1, kok kayaknya aku kerja keras banget cari gitaris 1 lagi. Wah, mainku lebih nyantai. Udah ini bro, udah uzur. Tapi memang dalam formasinya kan ini ada basis, ada gitaris 2 ya kan? Gitarisnya 2. Terus kemudian vokalis Kak Hanif tadi dan yang drummernya ini kok nggak ada nih? Ada personil terbaru yang kemarin kita rilis di acara Old Blood Release Party itu sekalian kita memperkenalkan drummer utama kita yang baru bergabung. Ya? Disepil dikit itu. Disepil dikit, namanya Lutfi. Kak Lutfi. Lutfi kumu tuh. Bukan, beda. Namanya Lutfi itu banyak. Jadi memang beragam sekali gitu loh. Beragam sekali. Dari usia juga beragam, latar belakang beragam. Kalau latar belakang musiknya kita waktu itu kan ngebandnya memang saya Lutfi Bram sama Wahyu. Nah, nama gitaris satunya Wahyu. Itu kita dulu aktif di band kampus, UKM musik kampus. Kita aktif banget di sana. Nah kebetulan memang kemampuan dan selera musik kita berbeda-beda. Cuman kita nyambung aja ketika harus ngeband gitu. Otomatis yang satu suka apa, satu suka apa. Secara musik memang kita nggak menutup eksplorasi. Mau eksplorasi masalah sound, masalah teknis, mau masalah musik. Tapi ada benang merah yang selalu dijaga. Dan kebetulan yang ngejaga aku. Dan memang di makna kata kan dibagi nih, ada 5 orang nih yang bagian ngejaga musiknya itu aku. Nah nanti yang ngejaga promosi dan marketingnya itu pemain bassku. Nah gitu. Yang ngejaga sosmednya itu si Hanif vokalisku. Yang kedua ngejaga apa gitu. Jadi kita bagi tugas. Bukan satu orang ngerjain semua. Nah ketika aku yang ngejaga musiknya, aku bilang kita batasannya sampai sini ya. Jangan terlalu ekstrim nih. Boleh pakai sound yang distorsi tapi jangan terlalu ekstrim. Nah, referensinya itu lagu ini. Nah, nanti mereka bikin, misalnya Mas Wahyu itu bikin, dicoba ini kayak gini kurangi dikit. Nah, dia nurut tuh karena aku memang PIC yang di musiknya. Berarti memang ada penjagaan untuk bagi tugasnya. Ada bagi tugas. Untuk jaga arwah jaga arwah. Iya kan. Jangan dalam-dalam Mas. Nanti aku sakti loh. Iya kan. Harus idealisme masih ada itu Mas ya. Kalau idealisme sih aku rasa idealisme itu nggak akan hilang ya. Tinggal kalau orangnya bisa sadar dan menakar idealisme itu jauh lebih baik sih.
Ya kalau aku di Makna Kata sih, kita idealismenya itu malah begini. Kita udah sering bikin lagu yang dari kita, based on dari kita. Misalnya, aku bikin lagu tentang ini, karena ini menurutku. Nah, kalau kita di Makna Kata menghindari sih hal itu. Kita pinginnya bikin lagu karena, orang-orang lagi ngobrolin ini nih. Yang relate sama kehidupan sekarang. Iya, orang-orang ini lagi seru nih ngobrolin Fufu Fafa misalnya ya. Orang lagi relate ngobrolin Fufu Fafa. Kita bikin lagu aja tentang Fufu Fafa. Coba kita challenge yang berbeda, bukan karena kita resah masalah apa yang kita banget terus kita angkat, kita mencoba untuk nggak kesana dulu. Mungkin suatu saat akan kesana ya, tapi dari beberapa lagu yang kita rilis, kita memang melihat realita situasi teman-teman tongkrongan tuh ngomongin apa. Nah, kita coba angkat topiknya dari sana. Oke, jadi... Ya pastinya harapannya biar saat lagunya jadi pendengarnya udah ada. Jadi sudah ada targetnya juga ya kan Mas? Iya. Nah ini Mas ngomongin tadi kan ada masanya ini. Personil band, kemudian vokalis dan lain sebagainya kan ada masanya ini kan. Ada masa masa aktif. Ya, masa aktifnya. Masa gitu tegang. Kan. Nah sampai sekarang ini kan masih berjalan 4 orang, 5 orang. 5 orang. Sama band drummernya kan. Nah ini gimana sih Mas cara nyamain pendapat ini? Kalau nyamain pendapat mah nggak akan pernah bisa ya, sama bener-bener sama ya. Ya akhirnya kita bikin rules yang tidak memberatkan satu sama lain. Secara 80% sudah berkeluarga di Makna Kata. 80% punya pekerjaan yang bidangnya nggak semuanya sama. Oke. Nah, salah satu kerja di pemerintahan, satu kerja sama sama orang tuanya, sama orang tua dan mertuanya karena orang tua dan mertuanya itu punya usaha. Yang aku sendiri juga punya media yang dikelola, media sama kantor yang dikelola juga. Mas Handifnya ikut orang. Nah akhirnya kita bikin peraturan yang sekiranya nggak memberatkan satu sama lain. Oke. Sampai pun Makna Kata itu bisa perform tanpa personil full. Minimal aku sama Handif bisa. Makna Kata itu band yang seperti itu. Waduh, fleksibel gitu. Fleksibel. Kita buat se-fleksibel mungkin. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang undang nih, misalnya Prameswara mau undang Makna Kata nih. Makna Kata besok tanggal segini bisa nggak? Yang pertama tak tanyain adalah, Hanif, kamu bisa nggak tanggal segini? Oh bisa, aku bisa. Tak iyain pasti. Oke, Prameswara jalan. Baru personil lain tak kejar. Tanggal segini bisa nggak? Nggak bisa. Kamu bisa nggak? Oh aku bisa. Kamu bisa nggak? Nggak bisa. Nah yang nggak bisa tak cariin additional. Udah beres. Jadi aku kita bikin juga Makna Kata itu musiknya nggak susah-susah banget. Iya. Nah, tapi liriknya yang kuat. Easy listening gitu ya. Ya, musiknya easy play, easy to play. Waduh. Tapi ngomongin soal Makna Kata ini, Makna Kata ini sendiri filosofinya apa sih Mas? Filosofinya itu tadi kita mau bikin lagu itu dari liriknya dulu, dari topiknya dulu. Jadi kalau ngomongin Makna Kata ya kata-kata kita bermakna. Oke. Nah kalau urusan nanti musiknya kita ternyata bagus berbobot itu bonus sih buat kita. Tapi kita lebih kepingin, kita ini bercerita ini. Kata-kata kita bermakna. Coba dengerin aja liriknya. Kalau menurutmu musiknya bagus, menurut kita itu bonus. Tapi kita berusaha mengemas musiknya sebaik mungkin. Meskipun kita berusaha menyederhanakan. Sederhanakan bukan berarti gitu aja gitu loh. Ini kayaknya sederhana deh. Kayak laguku Bukan Dirimu Kok Bukan Aku, chordnya cuma 3 itu. Chordnya cuma 3 udah muter itu aja gitu. Tapi kita olah jadi lagu yang sekiranya punya dinamika, mana songnya, mana refnya. Oke, jadi apa ya, Makna Kata ini memang pengambilannya memang ya ingin membuat lagu yang penuh dengan filosofis, kemudian enggak. Gitu ya? Yang gampang didengerin loh. Yang gampang didengerin. Iya, yang gampang diterima. Kenapa kita riset topiknya dulu? Misalnya kita akan ada di Lamongan nih ya, kita ada di Lamongan sama teman-teman Prameswara. Aku mau bikin lagu yang sekiranya mengena nih di teman-teman Lamongan. Ya simpel, aku tanya orang Lamongan, mungkin kayak dirimu Mas Bobi, teman-teman ini lagi asik ngobrolin apa sih? Anak-anak kalau nongkrong terus lama, itu ngomongin apa sih yang paling seru? Oh, ternyata ngomongin cewek Mas, karena cewek Lamongan itu asiknya begini. Nah, itu tak angkat jadi lagu. Oh, jadi memang itu tak bikinin topik. Nah, bikin topik tentang cewek yang begini, seperti ini. Nanti begitu lagu itu jadi, orang yang pertama akan tak sodori lagu itu adalah Mas Bobi. Ini lagumu ini menurutmu gimana sih? Waduh. Jadi bukan hanya sekedar band, tapi juga ini adalah tempat
menggali keresahan masyarakat. Ya kita sebenarnya sangat-sangat menunggu teman-teman yang mau ngasih kita keresahannya untuk kita angkat. Oke, dan untuk Sobat Pramaswara di sore hari ini kalau punya keresahan langsung saja nih. Tapi kita bukan konsultan ya. Saya bukan Mario Toga ya. Langsung saja bagiin keresahan sobat semua ya kan. Boleh. Tinggalin komenmu di sosmednya Makna Kata di YouTube boleh, di Instagram boleh gitu. Ya kan, di sore hari ini boleh banget untuk kamu ikutan join, bagiin keresahan ataupun sambatanmu. Sambatan. Ya. Di sore hari ini karena di sore hari ini itu bukan hanya sekedar nongkrong biasa, ngobrol biasa, tetapi juga teman cerita loh. Wah, teman cerita. 103,9 FM Pramaswara. Jumpa lagi di 103,9 FM Music Hits and Information. So barengan dengan Bobby kembali dan juga Mas Artas dari Makna Kata. Halo Sobat Pramaswara, kembali lagi. Ini tadi kita sudah dengerin lagu Teman cerita. Aduh, teman cerita ini menceritakan tentang teman-teman yang bercerita. Teman-teman yang bercerita gitu ya. Arek-arek nongkrong kan ngono sih. Teman cerita ini single pertama kita. Malahan ini Mas ya. Ini single pertama kita bikin Makna Kata langsung ke teman cerita karena waktu itu kan pandemi. Oke. Pandemi nggak bisa kemana-mana, kumpul sama teman-teman jadi susah. Terus tiba-tiba ada berita bahwasannya banyak teman-teman kita yang udah lama gak ketemu malah udah mendahului kita. Oke. Nah, segala macam momen itu, keresahan, kekangenan itu kita coba tuangkan di teman cerita. Asiknya kamu ngobrol sama temenmu di senja selepas pulang kerja. Nah, itu teman cerita itu. Berarti sebagai lagu kangenan juga bisa kan Mas? Kangen-kangenan. Ya. Waduh, suwi rek gak ngopi bareng. Piye kabare arek iku ngono kan? Nah, ngono kan. Terus tiba-tiba denger cerita si A sudah meninggal kena Covid, Bro. Kita udah lama gak ketemu, dulu kita akrab. Nah, kan ada cerita-cerita seperti itu waktu kisah-kisah kayak gitu waktu di zaman Covid. Makna Kata ini tadi kan awalnya dari 2020 ya Mas? 2020 itu konsepnya. 2020 akhir itu saya sama Bram, pemain basku itu, kita ngeband lagi deh kayaknya. Ngeband lagi apa? Nah, itu berarti memang sebelumnya sudah pernah ada band. Sudah pernah ada band, kemudian kangen Ki. Ya, kita ketemu ya, semua personil ketemu. Itu kita angkatan 2008. Udah ketemu di kampus. Ya, kira-kira 2008 pertengahan kita mulai ngeband di band kampus UKM itu tadi. Ya kita ngeband terus itu sampai sekian tahun berlalu. Terus aku bentuk project apa sama Bram, bentuk project apa sama Wahyu. Itu sampai akhirnya selesai semua projectnya, nggak ada yang vakum, ada yang bubar. 2020 bentuk lagi deh kayaknya. Nah, gitu. Cari teman-teman ternyata yang cocok ya itu aja, balik gitu lagi. Tapi memang waktu 2020 itu kan masa pandemi ya Mas? Pandemi. Berarti masih lockdown masih ini. Produktif gitu kan? Ya kita mencoba melakukan sesuatu daripada nggak ngapa-ngapain, kan event nggak ada, kerjaan WFH ya? Iya, WFH. Semua kan? Semua kan kita. Tahun 2020 kayaknya kita ngeband lagi deh. Nah, bentuk bandnya yang simple aja, nggak usah yang banyak aturan, yang musiknya yang santai, jadi kita bisa fleksibel, mau main nggak kepikiran. Nah itu. Soalnya band yang dulu technical banget, kalau main itu mikir keras, kita nggak bisa stage act lagi apa dan sebagainya. Bikin yang simpel aja, lagu digenjreng jadi, dinyanyiin enak. Kalau gitu yang dikuatir liriknya dong. Nah itu obrolan tahun 2020. 2020 akhir lagu Teman Cerita itu jadi. 2021 awal direcord sama Hanif, lagunya jadi, video klipnya jadi. Nah baru ngomong kita rilis tuh lagunya. Rilis lagu Teman Cerita ya tak anggap Makna Kata baru berdiri. Karena kan kita ngomong Makna Kata berdiri ya udah ada lagunya dong. Masa berdiri tapi belum ada lagunya. Gitu. Iya ya bener juga ya kan. Jadi kita rilis nih Teman Cerita ya. Kapan Makna Kata berdiri ya? Saat Teman Cerita dirilis. Berarti karena kan itu identitasnya kita kan seperti itu. Sudah Makna Kata yang berandukan 4 orang, teman lama. Ya teman lama. Waktu itu masih 3 orang kan. 3 orang. Baru nanti tahun 2023 kalau nggak salah. Mas Wahyu baru gabung. Baru 4 orang. Nah kemarin 2-3 bulan yang lalu Mas Lutfinya baru gabung. Berarti memang untuk Mas Lutfi yang drummer ini juga baru juga ya Mas? Kalau drummer baru ngeband sama kita enggak. Sebelumnya udah ngeband sama kita. Gabung di Makna Katanya baru. Berarti gabung di Makna Katanya baru-baru ini gitu ya? Gabung di Makna Katanya baru. Okay. Dan 7 lagu ini Mas. Nah ini setiap lagu ini apakah berkesinambungan gitu? Ada kalau ceritanya itu awalnya mau bikin berkesinambungan tapi kayaknya susah.
Akhirnya topik yang ada saja gitu. Oke. Jadi enggak ini ya, enggak apa ya, enggak berkesinambungan antara misalkan cerita kata dulu, cerita teman cerita dulu, terus kemudian apa gitu, enggak ya Mas ya? Kepinginnya dulu gitu, tapi itu kan harus apa ya, workshopnya itu harus kencang itu. Nah waktu kerja udah susah deh. Akhirnya ya apa fenomena yang ada itu yang diangkat. Kayak lagu Tersenyumlah misalnya, itu kan setelah COVID kita udah mulai balik nih kondisinya. Tapi di COVID kan hancur-hancuran, ya udah kita mencoba menyemangati. Tersenyumlah, berikan harapan, nah gitu. Yang patah tumbuh, yang hilang kan berganti kan gitu. Nah gitu. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti loh bro. Dan ini kalau tersenyumlah ini Mas, ngomongin soal COVID ya tadi. Kalau aku sendiri sih maknanya tersenyumlah ini tadi kan, aku dengerin terus tak catat Mas. Nah itu ku kayak nyeritain proses kegagalan dan suntikan energi positif ya. Iya, kita mau ngasih positive vibe ke teman-teman kan. Waktu COVID kan hancur-hancuran semua tuh. Oke. Ya untuk kamu yang pernah kecewa, ribuan usaha yang nggak kunjung nyata, itu Tuhan itu punya rencana. Udah kamu senyumin aja, kamu tetap jalan. Oh coba keluhin terus, tambah gak ada apa-apa. Intinya gitu. Waduh, tapi dari sekian lagu nih Mas, dari Super Privilege, kemudian Jingga, Sampai Kapan, Teman Cerita, Terima Kasih, Tersenyumlah, dan laguku Bukan Dirimu, Kau Bukan Aku nih, untuk para personilnya ini yang buat liriknya siapa gitu? Berarti kata-kata saya. Ada yang kayak Terima Kasih itu Hanif. Karena Terima Kasih itu ungkapan terima kasihnya Hanif ke almarhum ibunya. Seperti itu. Ini aku punya lagu nih buat ibu nih. Ya udah angkat. Terus kalau Teman Cerita saya sama Bram, saya sama basisnya. Sisanya saya. Berarti yang lainnya ini dari Kak Artas ini ya. Kak Artas. Ya. Dan teman-teman lain ini mungkin kayak tadi ya menyempurnakan kayak ini. Iya, teman-teman yang lain yang menghias dan menyempurnakan sampai jadi karya yang bisa didengar. Kan aku cuma bikin lirik. Jadi nanti musiknya tak balikin ke teman-teman. Pasnya gimana nih? Berarti memang ada kerja tim gitu ya? Ya pasti ada kerja tim. Tapi gitu ada yang kayak gini gak Mas? Ini kayaknya kurang ini deh. Pasti ada ya? Pasti. Dan itu semua rata gitu kan? Pasti ada. Nah tapi kan penengah dan pengambil keputusan terakhirnya kan aku. Karena memang yang kebagian tugas sebagai yang ngejagain musiknya kan aku. Oke. Misalnya drama, ini kurang. Kalau menurut aku nggak oke, ya aku bilang garis merahnya kita di sini loh. Menurutmu enak nggak? Nah, kita discuss lah di situ. Dan alhamdulillahnya nggak seribet itu. Karena teman-teman playernya Magna Kata ini kayaknya udah ngalami ribet sama rekaman. Pada waktu perform itu susah karena rekamannya susah. Jadi mereka tuh punya pengalaman. Bikin lagunya tuh expert banget. Mereka bisa bikinnya. Mainin waktu rekaman bisa. Padahal diundang live susah dia mainin. Jadi sekarang ya enaknya gimana gitu aja ya Mas? Enaknya ya susahnya ketakar. Oh ini susahnya segini. Ini enggak susah-susah banget. Tapi pada waktu kita mainin kita masih bisa enjoy, masih bisa interaksi. Itu lebih penting sih. Biar buat apa audiens nonton band perform terus bandnya itu nunduk aja, fokus sama alatnya karena yang dimainin terlalu susah. Kita sih ngerasa udah nggak gitu deh. Kita mending main yang digenjreng biasa, tapi bisa senyum ke penonton. Tapi bisa enjoy. Bisa kan? Aja. Nah itu nih. Nah ini ada satu lagu nih Mas yang aku dengerin, tapi kayak ini band ini tuh apa ya? Lagu-lagu dari Makna Kata ini kalau aku bisa bilang dan dengerin itu lagunya kritik. Tapi sopan gitu loh. Kritik sopan gitu loh. Dan aransemen musiknya juga apa ya? Enak gitu loh. Enteng. Jadi kalau misalkan kita ngeresapin gitu, waduh iki asline cor tiga kasar Surabayaan miso-miso iso gitu. Kan iso, tapi ternyata gini ya, menyampaikan hal yang apa Lagu yang apa? Lagu yang Super Privilege. Oh, Super Privilege. Nah, ini. Itu gimana sih Mas ceritanya itu? Super Privilege itu kayak gini nih. Ada ceritanya kayak gini nih. Ada dua orang nih. Satu anaknya Juragan A, duitnya banyak. Nah, anaknya tapi si A ini bapaknya adalah pengusaha. Nah, si B ini bapaknya tukang ojol. Nah, seperti itu. Nah, aku ambil sudut pandang dari si B. Oke. Kita ulangi ya. Si A bapaknya pengusaha, si B bapaknya ojol. Berarti kan si B ini biasa-biasa aja nih. Iya. Nah, aku ambil sudut pandang dari si B. Dia lihat si A
Dia lihat si A ini kayak merasa bahwa semua anak itu harusnya punya pola pikir seperti si A. Kamu kok suka sih siang-siang naik motor? Kamu nggak kepanasan? Nah si A itu ngomongnya gitu. Enteng banget gitu ya. Banget ngomongnya. Nah si B kan lama-lama kan gusar. Ini anak ini kayak apa ya? Kayak lupa daratan. Oke. Kamu tuh bisa beli dunia, beli semua itu kamu bisa. Apa yang kamu mau itu nggak lama itu bakalan ada. Tapi kamu sadar nggak sih kalau itu bukan kamu gitu loh. Itu tuh bapakmu. Karena kamu anaknya bapakmu, bukan karena kamu. Itu kalau kemarin jadi meme itu mungkin gini ya Mas. Apa ya? Semua orang bisa atau apa yang itu? Gak semua orang bisa kayak kamu. Iya, lo punya duit, lo punya kuasa. Nah, gini ya kan. Punya duit, lo punya kuasa. Tapi ini bukan keluhan ya. Ini bukan keluhan ya. Ini cuman kayak ngerutu aja. Jadi sementara ku harus berupaya untuk bisa mendapatkan. Oh bukan. Sementara di sini ku sibuk menata diri. Makan apa esok hari? Boro-boro ngejar mimpi lah. Kayak gitu. Dari pada si B itu. Si B aja kalau misalkan untuk kehidupan aja sudah sulit ya kan Mas. Tapi sebenarnya ada cerita kenapa lagu itu diciptakan, karena pada waktu itu juga lagi marak kasusnya Mario Dandi. Anaknya Dirjen Pajak dengan privilege yang tinggi, dia nginjek kepalanya orang. Lah kata-kata privilege yang muncul itu bikin aku tergoda untuk bikin lagu yang ada privilege-nya gimana nih, jarang kan ya. Iya, ada lagu ada privilege-nya kan jarang banget. Ya udah kasih privilege, super privilege. Nah, super privilege berarti ya baru kebayang ngambil sudut pandangnya si B itu tadi. Kita tetap ngolahnya dari topiknya dulu. Aku mau bikin lagu tentang privilege yang seperti ini. Ya berarti ada si kaya sama si miskin. Ya gitulah, si kaya sama si miskin. Dari sudut pandangnya si miskin, tapi miskinnya enggak protes yang segimananya. Si miskinnya cuman gini. Iya itu kamu kayak gitu. Aku tuh harus berusaha dulu. Kamu mah enak-enak aja. Tapi kamu jangan lupa enakmu itu bukan karena kamu. Kamu jangan sombong lah. Enakmu bukan karena kamu. Enakmu karena bapakmu. Bukan usahamu itu. Berarti apa ya? Ya bisa dibilang itu adalah apa ya? Ya kritik sosial. Dia kan. Kita membela orang-orang yang nggak membela pendapat kita ya gitu. Kamu memang dari sananya buat gitu ngingetin buat kamu nih yang punya privilege khusus nih. Selama itu bukan kerja kerasmu, ya kamu jangan sesok itulah. Jangan sesok itulah gitu loh. Sambat. Kalau ngomong sambat enggak sih, bukan lebih ke sambat, lebih ke ingat itu bukan kamu loh ya. Kayak gitu. Iya. Dan ini Mas, sambat. Kalau ngomongin sambat di Ngetem Sore Pramaswara Mas, itu ada konten sambat Mas. Jadi apa sambat tuh? Sambat itu kayak ngeluh gitu kan. Ngeluh. Nah, ngeluh kan. Nah, di Ngetem Sore Pramaswara itu selalu ada konten sambat, sobat sambat. Jadi menampung sambatan dari pendengar Pramaswara. Sambatan dari para sobat. Para sobat gitu kan. Nah, kalau aku dengerin juga Mas, ini di lagu Sampai Kapan itu juga menceritakan tentang orang yang mengeluh ya kan. Ya. Itu aku tanya ke teman-teman sekitar nih, kamu yang lagi seru bahas apa sih? Apa yang pengen kamu angkat nih? Gini-gini dan sebagainya. Aku tanyakan beberapa orang. Mereka bilangnya, ada yang bilang, ini Mas, buat temanku yang hidupnya itu sambat mulu. Hidupnya itu ngeluh. Jadi kayak dia baru ketemu, capek bro habis kerja. Lah habis kerja mah capek. Capek bro, kerjaanku itu loh. Itu mesti gue ini. Gak ada duit ngene. Terus ada orang yang lewat, ada emang enak. Duit motornya enak, motornya api. Motornya enak gak bocoran. No aja disambat. Karena akhirnya kan resah itu. Temanku yang tak tanya si Firman namanya. Man mau bikin lagu apa nih? Temanku loh Mas, Sowambat itu bikinnya lagu. Itu lagu ngajak sambat apa lagu nampar dia yang sambat aja? Lagu yang nampar dia yang sambat aja. Sampai kapan itu jadinya? Wah, iki ya iso iki kayak sobat Pramaswara. Sing sambat aja lempar aja lagu. Sambat aja langsung Mas Artas pesen lagu kayak no lagu ngono. Sambat iki aku ini putus itu cinta. Itu refnya kayak gini. Sampai kapan kau kan terus menyalahkan semesta? Sampai kapan tak bisa kau terima semua yang ada? Bok salah kabeh. Gak bersyukur belas. Gak bersyukur belas ini. Sambat makanya nek sambat yo sambat namanya Mas Artas. Wah, jangan. Ya sambat nek Radio Pramaswara ya kan. Iya. Di konten sambat. Waduh, tapi Mas, ini ngomongin soal lagu ya Mas. Lagu-lagu
yang ada di makna kata itu kan kalau aku dengerin juga itu rata-ratanya itu apa ya? Kayak tadi kesahabatan, kemudian apa yang ada di tongkrongan, apa yang ada sekarang ini ya kan. Nah ini kok cuman satu kayaknya nih yang bercerita tentang cinta. Pertanyaannya muncul. Itu di lagu yang tadi aku putar kayaknya di Jingga. Iya di Jingga. Itu gimana Mas? Kok cuman satu tok gitu? Biasanya kan band-band sekarang kayak kemarin-kemarin yang juga ke studio Pramaswara itu ngangkatnya juga cinta ya kan? Cinta ya kan? Ini faktor U. Faktor U? Iya, faktor usia. Oh. Karena saya tanya ke lingkungan, nggak ada topik cinta yang masuk, nggak ada keresahan tentang cinta yang masuk. Oh, jadi kenapa kita jarang banget lagu cinta? Karena topiknya, ini mas orang sambat, ini mas orang yang semena-mena super privilege. Ini mas teman cerita mas sudah lama nggak kumpul. Ini mana? Topik tentang cinta belum masuk pada waktu pengerjaan 7 lagu ini. Nah tiba-tiba basisku bilang, basis ini berarti Mas Bram ya Mas. Bikin lagu cinta lah satu. Gak ada cintanya loh, gitu bilang gitu. Gak ada cintanya. Gimana pasar Indonesia cinta? Karena memang nggak ada topik ya. Apa. Ya udah deh, bikin Jingga deh, cerita sendiri deh. Pengalaman pribadi. Berarti pengalaman pribadi. Mas Artas juga nih yang nulis. Iya. Lirisnya ke sana, pengalaman pribadi tentang orang yang dulu itu bareng, nggak ada rasa, terus tiba-tiba cocok, terus memutuskan untuk bersama. Gitu. Tresno jalanan saka kulino. Ya iki. Nah, Tresno jalanan Tresno jalanan konco kulino gudo. Oh. Tambahane akeh gitu ya asik yo. Aduh. Jalanan konco kulino gudo. Itu quote-nya Mas Wahyu. Quote-nya Mas Wahyu. Nah, ini pinjam dulu Mas Wahyu ya. Waduh, berarti Jingga ini memang apa ya? Satu lagu yang iya, tapi ya karena memang kita nggak interestnya nggak sekencang itu, akhirnya Jingga itu setelah jadi lagunya menurut kita memang ya lagunya biasa banget ya nggak secinta itu juga lagunya, masih terlalu personal lagunya, jadi kurang bisa kena. Nah, buat orang yang disasar itu wah itu berkesan banget itu. Lagunya. Dan ini sobat semua ya, sobat Pramaswara dimanapun berada yang ada di perjalanan sekarang ini atau lagi nyantai di rumah, wah kalau sobat semua ingin sambat-sambat tentunya ya kan, sambat-sambat gitu ya kan, entah sambat tentang percintaan atau tentang kehidupan. Nah sekarang ini Mas, sharing kan, topik lah, jangan sambat lah. Lagunya kita nggak ada yang ngajak sambat kok. Ya boleh deh sharing topik ya kan, ini boleh banget itu. Sekarang ini juga SMS atau WA di nomor 0812302139 atau langsung saja DM di Pramaswara 1039 atau kepoin langsung di Instagramnya Makna Kata. Makna Kata Musik. Makna Kata Suci. Boleh musik ya. Kan? Boleh banget untuk sharing topik apa gitu. Tapi sekarang ini Mas, yang banyak juga itu tentang judi online ya. Oh, kan? Judi online. Karena di Lamongan. Iya juga ya. Boleh. Karena di Lamongan juga banyak banget ya kan. Kemarin aja itu waktu itu juga banyak ya penangkapan judi online. Nah, sekarang ini juga seru juga itu ya. Boleh. Dari judi online mungkin juga merembet ke masalah piutang ya kan. Sing ngutangi yo gak bayar, sing diutangi gak bayar yo. Sing ngutangi sambat, judol, pinjol dan apa sing all maneh. Judol, pinjol. Wah. Judol, pinjol dan tolol. Pokoknya kesehariannya itu orang-orang seperti itu pastinya juga akan sambat ya kan, sambat duit, sambat gak jackpot ya kan. Waduh. Sambat duit gak jackpot. Daripada cuman sambat-sambat saja, kita dengerin sampai kapan. 103,9 FM Pramaswara. Jumpa lagi di 103,9 FM Music and Information. So barengan dengan Bobby kembali dan juga Kak Artas dari Makna Kata. Halo. Waduh, ini kemarin katanya juga ini Mas ya, tanggal 19 November ya, rilis party bareng sama Surya Nation dan Oldwood di Surabaya. Oke. Dan lagu yang diangkat, lagu yang di highlights adalah Ku Bukan Dirimu Kau Bukan Aku. Oke, lagu Ku Bukan Dirimu Kau Bukan Aku ini pastinya juga memiliki latar belakang juga Mas, seperti lagu-lagu lain nih. Ojo kayak lagunya Farel, ojo dibandingke. Wong kok gini kok dibanding-bandingke. Ya Ku Bukan Dirimu Kau Bukan Aku itu kayak aku gini, kamu gitu. Itu lebih ke
Alah, dirimu juga pasti pernah punya temen yang kayak seolah-olah itu Mas Bobi harusnya hidupmu itu gini, kamu tuh harusnya tuh gini. Dia kayak menasehati, seolah-olah peduli mendukungmu, tapi ternyata di belakang Bobi gua opo kosong, gak masuk Bobi. Nah ternyata di belakang dia jelek-jelekin. Tapi kalau aku cuman lihat ini Mas, apa judulnya ya kan? Nah, ku bukan dirimu, kau bukan aku itu. Kayaknya ini kalau di Islam itu lakum dinukum waliyaddin ya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Iya. Itu ya. Tapi ini lebih bahasannya lebih ke apa ya? Lebih ke sosial, kehidupan sosial, bukan kehidupan lah gitu kan. Bukan kepercayaan sampai ke inilah sampai ke agama. Tapi ini juga ini kan Mas apa ya? Juga ada lah pasti yang ingin disampaikan kayak tadi ya kan. Iya. Lagu ini lebih ketamparan buat mereka. Jadi misalnya gini ya kayak tadi ya, Mas Bobi punya temen saya misalnya, aku temenmu nih Mas. Nah, aku tuh di depan ngedukung kamu, tapi ternyata di belakang aku ngejelek-jelekin kamu. Okay. Nah, di lagu ini dirimu itu sadar kalau aku kelakuannya gitu. Terus kamu bikin statement, aku itu bukan kamu Mas, kamu bukan aku. Aku punya jalan gini, gak usah ngerusui jalanku. Okay. Nah, intinya gitu. Aku gak butuh apapun dari kamu. Aku bisa ngejar sendiri apa yang aku mau. Jadi sudah ketahuan. Nah, gitu. Itu kayak gentleman statement gitu. Wis, agak butuh kamu wis. Kamu ternyata jelek-jelekin aku masih belakang itu, agak butuh kamu wis. Tapi sekarang banyak banget ya Mas. Banyak banget kan gitu. Nah, kadang-kadang kenapa lagu itu diciptakan? Aku pengen ngajak teman-teman yang sadar bahwasanya si A ini toksik sama kita. Kita nggak usah ikutan toksik. Kita cukup kasih statement aja. Udah itu kamu dah. Aku nggak kayak kamu, nggak kayak yang kamu maksud wis. Terus kencing kamu gitu. Biar apa sih? Biar teman-teman itu nggak kebawa untuk ikut balas toksikin dia. Lebih ke pertemanan yang positif aja. Iya, gitu kan? Pertemanan positif. Kalau dia udah nggak bisa diajak positif, tinggal aja. Nah, aku bukan dirimu, kau bukan aku itu kayak udah. Aku stop sama kamu, aku tak ngejar impianku. Ngejar impianku lagi deh. Nah, ada gitu. Wis aja ngriwoti aku ta kowe iki. Ojo ngriwoti aku. Ojo ngriwoti aku. Nek Surabaya ning ngono. Nah, kan di refnya tak perlu kau campuri mimpiku lebih jauh. Terus gak usah utek-utek. Aku tak perlu baranmu menuntun langkahku. Gak usah nuntun wis ngali. Iku nek kanggo wong-wong sing saiki ku lagi dalam posisi iki ya Mas ya. Proses. Iki dan ono koncone sing wis koyo ngene iki. Koyo nuntun, koyo seolah-olah mendukung tapi ternyata iku lho, impiannya gak masuk akal ya, gak masuk iku. Wah, ternyata di belakang gembos. Ya, saya gembos. Rai 2 ngono kuwi langsung ae. Puterno iki ae, puterno lagu iki ae. Iku bukan dirimu, kau bukan aku. Wis coba to iki wis. Buat nampar kalau. Kalem sampe misale gak mempan sampai dipisui kok Mas. Gitu kan, waduh. Tapi jangan Mas dipisui, kalau dipisui pastikan off mikrofon dan off cam dulu. Gak viral. Oke. Tapi untuk penulisan lagu nih Mas, ini biasanya kan orang-orang nulis lagu itu kan ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Nah untuk laguku bukan dirimu, kau bukan aku ini berapa lama Mas? Makna Kata itu single pertama sama single kedua based on program yang kita sepakati di awal di tahun 2020 itu yang lagi bikin program. Kita mau bikinnya itu per 6 bulan 1 single. Berarti memang ada jadwalnya. Nah awalnya setelah single pertama rilis, single kedua rilis. Nah tiba-tiba Mas Bram ini ngasih masukan. Kayaknya percepatan deh. Kenapa ya? Aku pingin Makna Kata jadi band yang pantas. Tapi kalau lagunya cuma 2, aku yang malu. Dia bilang gitu. Nah terus mau apa? Kalau bisa akhir tahun sudah punya mini album. Mini album minimal berapa lagu? 6 lagu. Nah dia bilangnya bulan September. Minta akhir tahun sudah ada 6 lagu. Nah berarti 4 lagu percepatan itu langsung gerak 4 lagu. Salah satunya Aku Bukan Dirimu. Ini juga lagu percepatan ini. Lagu percepatan. Patah coro bes ngene wis buanter kisane yo. Nah, kayaknya kan gini nih. Ada yang bilang, "Lah, enak banget itu personilmu cuman bilang-bilang seperti itu." Ya kan kita bagi tugas. Nah, kalau di promosi sama marketingnya kan dia. Nah, dia pasang badan. Nanti setelah ini, program setelah rilis lagu ini ada program 1 sampai 2 program, aku yang ngebiayain programnya. Wah, ya udah fair dong. Ya udah aku tak kerja untuk bikin lagunya, nyelesain. Kan kita alhamdulillahnya Makna Kata itu punya privilege. Privilege kita punya ruang produksi sendiri. Jadi kita rekaman sendiri, kita bikin video klip sendiri.
mandiri Makna Kata ini. Kita punya studio sendiri. Oke, ini band mandiri loh. Band mandiri, bukan band BCA. Band BCA. Bisa masuk. Nah, ya udah, aku cari topiknya, bikin musiknya, bikin lagunya, ngerekam gini apa dan sebagainya semua. Saat itu udah jadi, ya program selanjutnya apa nih? Live season itu. Live season tak bebankan ke Mas Bram. Live season kayak gini. Udah. Biayanya segini, bayar. Set kan bikin live season. Kan fair, udah lagunya udah jadi semua. Program selanjutnya dia yang handle gitu. Handle yang ngebiayain. Terus hasil finalnya kita punya totalnya 14 track, 7 video live season, 2 video klip. Ya itu kan akhirnya kerjasamanya kita gitu, ngepromosiinnya kita lebih enak, nunjukin Makna Kata 14 lagu totalnya, kita punya 7 single studio version sama 7 single live season. Ya udah kelihatan band serius nih, nah kan gitu. Nah ini ada yang tanya nih Mas di WA dari Pramaswara, ini dari Kak Rama ini, ada rencana nggak manggung di dekat sini? Nah, tadi aku udah ngobrol, gitu. Aku udah ngobrol off cam nih sama Mas Bobi nih. Ya, tempat yang daerah sini yang kayaknya seru buat perform di mana nih? Kita kepingin bercengkrama sama teman-teman Lamongan, karena di data kita juga ada beberapa teman-teman Lamongan yang ngobrol sama Makna Kata. Kita juga pengen nyapa mereka ya. Kalau cuma nyapa aja kan gak asik ya. Sambil kita ngejam lah. Ya insya Allah mungkin dalam waktu dekat nanti aku koordinasi sama teman-teman Pramaswara juga untuk venue yang available lah. Kita pengen banget mampir. Kita malah pernah mampir ke teman-teman Bojonegoro. Lamongan malah belum. Ya insya Allah kalau bisa kekejar sih antara tahun ini yang kurang beberapa hari ya. Atau insya Allah di awal tahun depan. Oke, jadi gitu ya Kak Rama ya. Kak Rama datang dong. Kak Rama datang dong. Dan untuk ini Sobat Pramaswara juga yang ada di perjalanan atau di rumah sekarang ini yang nonton juga. Kalau punya tempat juga ya Mas ya. Juga punya ide untuk ini enak nih. Ya kita collab aja, gitu. Kita collab seru. Nah, collabnya gimana? Kita open discuss lah. Bukan open donasi ya. Open discuss. Waduh, open discuss ya. Oke. Dan ini Mas, untuk apa ya, single Ku Bukan Dirimu Kau Bukan Aku. Ini harapan dari Makna kedepannya ini dari rilisan yang diangkat sekarang ini Mas. Itu apa sih Mas? Ya kalau semua band berharap karyanya itu punya pendengar. Sama Makna Kata juga berharap punya pendengar. Itu pasti harapan kita ya. Tapi kalau ngomongin untuk jangka panjangnya sih Makna Kata lebih memilih untuk yang penting kita bisa konsisten untuk bikin karya-karya lagi. Oke, karena memang untuk apa ya, seni itu konsistennya susah ya Mas? Susah. Nah kebetulan kan memang aku sama teman-teman punya pengalaman ngeband dari tahun 2012, 2011 lah. Itu kita meninggalkan banyak band karena memang kita kebentur sama permasalahan yang paling besar itu adalah over ekspektasi. Makna Kata ini berusaha mengurangi ekspektasi yang terlalu berlebihan. Karena pengalaman yang sudah. Iya, jadi kayak misalnya, kalau ngeband itu kita harus lakuin ini, nanti kita akan jadi band yang gede gini. Nah, kita coba mengukur ekspektasi itu. Kalau kita bikin lagu yang oke, itu kan masih kejangkau gitu. Tapi kalau harus menaklukkan Jawa Timur sekian bulan dengan fokus yang seperti ini, nah itu udah enggak deh. Bukannya kita nggak mau ya, karena 80% dari Makna Kata udah berkeluarga. Kita lebih penting bekerja, memastikan keluarga kita itu hidup dengan baik. Nah, di sisa waktunya kita berkarya. Nah, ngejaga itu kita bikin komitmen yang fleksibel, tapi tetap disiplin. Yang fleksibel tapi tetap disiplin. Programnya dibikin, tetap dijalanin. Kendala-kendala pasti ada lah. Kalau ngomongin kepinginnya gimana, pasti kepingin karya kita punya pendengar. Karena itu kita bikin gimana sih biar pendengar itu mau dengerin karya kita. Orang-orang maunya yang relate. Nah, biar relate gimana ya? Udah kita cari topik aja yang banyak diobrolin. Itu kan strategi juga ya akhirnya. Iya, strategi untuk mencari pendengar juga ya Mas. Untuk memastikan lah kalau orang seneng ngomongin ini ya, harusnya ketika ada lagu tentang ini harusnya mereka iya juga. Minimal gitulah. Kalau enggak ya sudah kita bikin lagi yang lebih baik. Oke, jadi memang sekarang ini ya mengalir aja dulu ya Mas ya. Iya. Pasti juga kedepannya inginnya juga lebih baik lagi. Banyak pendengarnya juga. Nah, inti untuk banyak pendengar ini Mas. Untuk lagu-lagu dari Makna Kata ini bisa didengerin di mana aja nih? Kita sudah rilis, sudah tayang di semua digital platform.
Ya kalau platform yang populer pastinya Spotify itu sudah tayang, Apple Music, YouTube Music, di TikTok juga ada. Yang ada keresahannya teman-teman yang relate mau bikin video pakai lagu kita, silakan. Nah, ini boleh Tafadhol. Tafadhol ya, Tafadhol silakan gitu ya. Kalau bahasa Arabnya ya. Tafadhol. Nah, ini. Dan untuk sobat Pramas Suara yang mau kepoin lebih lanjut ini Mas dan juga mau kolaborasi mungkin, nah ini bisa menghubungi di mana ini? Di nomor kontak mana? Kemudian kalau ada hotline di Instagramnya Makna Kata. Mau tinggalin kolom komentar juga kita pasti ngecek. Di YouTube kita pasti ngecek. Ya alhamdulillahnya juga kita belum seperti Dewa yang komennya banyak ya. Jadi kalau ada yang komen pasti ketahuan. Kalau kayak kita di WA juga ada kok WA-nya. Masih ada. Jadi untuk sobat Pramas Suara yang mau kepoin dan juga mau kolaborasi dengan Makna Kata bisa langsung saja mampir ke Instagramnya Makna Kata. Ke sosmed-sosmednya kita. Makna Kata Musik. Makna Kata Musik. Terakhir nih Mas, untuk closing statement dari Mas Artas ini selaku personil dari Makna Kata ini untuk sobat Pramas Suara semua gimana ini Mas? Untuk teman-teman Pramas Suara jangan pernah lupa untuk masukin lagu dari teman-teman lokal, mau lokal Lamongan, lokal Surabaya ke playlistmu. Karena teman-teman itu berupaya sedemikian rupa untuk bikin karya, biar karyanya minimal kamu coba. Kalau kamu suka, ya nggak ada salahnya masuk jadi playlistmu. Kalau nggak suka, minimal kamu pernah ngedengerin. Nah, itu bentuk paling simpel untuk nge-support teman-teman biar mereka tetap mau berkarya lagi. Begitu. Jadi gitu. Sama satu lagi Mas. Apa? Satu lagi, kalau misalkan sambat, jangan cuma sambat gerutu. Iya. Jadiin karya. Kalau bisa jadiin karya. Gitu kan. Itu adalah idealisme dari Makna Kata. Sesambat-sambatnya harus tetap produktif. Harus produktif. Karena energi sambatnya juga besar. Iya, sambat itu ada energinya. Daripada dibuang buat sambat, buat bikin karya dong. Mana mau angkel ngono kan. Tiba-tiba muntuk-muntuk mending ditulis tadi lagu. Soporo gede ya. Soporo gede ya kan. Waduh. Oke. Terima kasih Mas ya. Ini terima kasih banget sudah main ke studio Pramas Suara. Ya, terima kasih juga udah dikasih waktunya. Ditunggu karya-karya. Ditunggu karya-karya selanjutnya dan ternyata banyak juga ya orang-orang yang bermuka dua di luaran sana, bukan hanya di sekitaran kita nih. Dan kita harus terima itu gitu loh. Dan semua keluhan itu sudah terwakilkan lewat lagu Ku Bukan Dirimu Kau Bukan Aku dari Makna Kata. Terima kasih untuk lagunya. Saya Bobby. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.